Melihat Indonesia ke depannya seperti apa melalui karakter, sifat, dan perbuatan dari manusianya. Karena apa? Karena itu akan berpengaruh untuk alam. Alam akan gak seimbang. Karena apa? Karena alam ini kebaikan dan kejahatan harus seimbang. Karena kalau gak seimbang, maka hancur semuanya. Dan di Indonesia sendiri udah mulai hilang rasa kemanusiaan, adab, sopan santun, udah hilang moral, etika, budi pekerti di kalangan generasi muda, Gen Z, milenial. Itu kebanyakannya udah nggak ada. Karena apa? Karena mereka mengikuti budaya asing yang kadang-kadang bertentangan dengan budaya ketimuran orang Indonesia. Jahat, tamak, serakah, sehingga apa? Sehingga hutan-hutan digunduli, tambang-tambang ilegal. Seharusnya yang tempat habitatnya hewan-hewan buas dirusak, dijadikan pemukiman, dijadikan ladang. Sehingga apa? Sehingga merusak ekosistem kehidupan, merusak alam. Makanya terjadi banyak gempa, banyak banjir, banyak puting beliung. Karena apa? Ya karena manusianya serakah, tamak, semua dirusak. Bukan alam dilestarikan, malah alam itu dirusak. Dan pemimpinnya, penguasanya itu hanya mengikuti hawa nafsu, kepentingan mereka, yang lupa sama rakyatnya, bahwa rakyatnya itu perlu dimakmurkan. Mereka berlomba-lomba untuk korupsi, memperkaya diri, memperkaya partainya, memperkaya golongannya. Sedangkan rakyatnya cuma dikasih apa? Bansos. Kalau saya ngomong gini, berarti saya tahu. Kenapa? Karena keluarga saya juga orang miskin. Kalau saya ngomong tentang kebenaran, tentang keadilan, ini nggak cuman hanya untuk keluarga saya, tapi juga untuk keluarga-keluarga yang lain. Bagaimana kalau penguasa itu nggak adil, penguasa itu nggak benar, kalau penguasa itu hanya mementingkan nafsunya, yang sengsara itu rakyat, nggak cuman keluarga, tapi banyak yang lainnya juga. Apalagi kalau pemimpinnya, penguasanya nggak adil. Banyak orang jumawa, orang sombong. Orang yang miskin itu orang yang nggak mau berubah, yang anaknya banyak. Ataupun ingat, manusia itu gak semuanya beruntung. Tapi kalau kita dikasih keberuntungan sama Tuhan, yang pertama kita lakukan, kita harus berguna untuk orang lain, bukan malah menyengsarakan orang lain. Banyak orang-orang yang sombong, orang-orang yang jumawa, lupa bahwa dia itu manusia. Kalau dia diberkati dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan, itu dijadikan berguna untuk orang lain, bukan dijadikan untuk menindas orang lain. Apalagi sebagai orang Jawa yang dikasih ilmu turun temurun, kok malah dimanfaatkan untuk bersekongkol dengan kejahatan, ketidakadilan. Ini yang dibilang Jawa hilang Jawanya, Nusantara hilang Nusantaranya. Orang yang punya peradaban tinggi jadi rendah adab, rendah moral, rendah akhlak, rendah budi pekerti, rendah iman. Bagaimana manusia sesama manusia aja, belas kasih sesama manusia aja udah hilang. Lihat itu, banyak kasus bully, banyak kasus perkosaan, banyak kasus bunuh, kasus tawuran, kelitih di anak-anak remaja. Bagaimana mereka mabuk dengan PD-nya membunuh. Kalau bukan kerusakan moral, bagaimana dangdutan itu mengeksploitasi perempuan dengan perempuan setengah telanjang, yang mereka nggak berpikir bahwa ada jutaan anak-anak itu butuh contoh yang baik, bukan contoh yang buruk moral, buruk akhlak. Kalau aku ngomong bencana alam itu karena tingkah laku manusia, karena perbuatannya yang suka merusak alam, orang yang udah nggak punya rasa kemanusiaan, orang yang tamak, orang yang serakah, pemimpinnya yang tukang korup,
yang tidak bisa berbuat adil, yang tidak amanah. Banyak orang menyangkal bahwa aku berpikiran picik, berpikiran negatif, tapi mereka lupa bahwa kita itu dikasih akal yang sehat. Kita jadi orang yang cerdas, punya hati nurani. Kalau kita masih berpikir hanya untuk diri kita sendiri, berarti kita ini apa? Belum jadi manusia yang punya kelebihan oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang dipikir cuman dirinya sendiri. Lupa bahwa kita itu akan dibukakan mata batin, mata ketiga kita, untuk melihat apa? Untuk melihat segala sesuatu, keburukan, kebaikan yang ada di sekitar kita. Tapi karena kita itu dibutakan oleh harta dunia, oleh jabatan, oleh kekuasaan, sehingga apa? Sehingga yang nampak hanya yang baik, yang buruk gak dilihatin. Tapi kalau kamu udah mengenal esensi Tuhan, udah mengenal Tuhan secara lahir batin, maka akan melihat ada baik pasti ada buruk, ada kejahatan pasti ada kebaikan, ada neraka ada surga, ada hitam ada putih, yang harus seimbang. Tapi kalau penguasanya itu sudah gak bermoral, gak amanah, hanya mengikuti hawa nafsu, hanya jadi tukang korup, gak bisa menegakkan keadilan, rakyatnya rendah iman, rendah akhlak, rendah moral, rendah etika. Kalian bisa bayangkan nasib anak keturunannya nanti apa? Gak jadi apa-apa, akan jadi pembunuh berdarah dingin, orang-orang yang gak punya kemanusiaan, orang-orang yang kejam, yang tukang bully, tukang bunuh, tukang menzalim orang lain. Bagaimana kalau orang tuanya tukang korupsi, tukang maling duit rakyat, tukang garong, tukang malak, anaknya dihidupi dengan duit haram, duit yang gak bener. Akhlaknya juga akan rusak, moralnya juga akan rusak, budi pekertinya juga rusak. Karena apa? Karena orang tuanya mengajarkan yang gak baik, anak-anaknya juga akan ikut gak baik. Hak batil itu harus dipisahkan, benar dan salah itu harus dipisahkan, gak dicampur aduk. Jangan udah korupsi, udah maling, udah gak baik tetap dijalankan. Ini sama aja melawan Tuhan, melawan hukum alam. Hukum alam ada namanya karma, hukum tabur tuai. Kamu berbuat baik dapat baik, kamu berbuat jaya dapat kejahatan. Kamu merusak alam, ya kamu akan mendapatkan murkanya alam. Mulai dari gunung meletus, banjir, topan, tanah longsor, gempa bumi. Ini yang manusia tinggalkan. Mereka gak belajar dari kesalahan, gak belajar dari dosanya, tetap merasa paling mulia, paling bersih hanya karena agama Islam, hanya karena punya jabatan, punya kekuasaan, sehingga lupa bahwa di atasnya itu ada Tuhan yang Maha Esa. Bahwa ketika orang berbuat salah, ya dihukum. Kita dari kecil dididik oleh orang tua kita, kalau kita salah pasti dihajar, dipukul. Yang generasi kayak saya 80-an pasti nih banyak yang dipukul sama emak bapaknya, sama simbok, sama kakeknya. Karena apa? Karena kita diajari kalau salah ya dihukum. Itu kenapa bedanya orang zaman sekarang dan orang zaman dulu. Orang zaman dulu masih sampai sekarang pegangan kuat bahwa kalau salah itu pasti dihukum, kalau bener ya dapat hadiah. Tapi kalau salah ya tetap salah, kalau salah ya tetap dihukum. Jangan kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, selalu berpikir Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pemaaf.
Tapi kita nggak bertobat, kita nggak memperbaiki akhlak, kita nggak memperbaiki budi pekerti. Ini yang manusia sekarang tinggalkan. Yang diperbaiki rumah mewah, mobil mewah, kendaraan mewah, tempat ibadah mewah, tapi lupa memperbaiki akhlak, moral, etika, budi pekerti. Sampai iman aja nggak diperbaiki. Makanya Indonesia itu nggak bakalan lepas dari namanya bala bencana, murkanya alam. Kenapa? Karena kelakuan, sifat, karakter kalian itu yang jadi pemicunya. Mulai dari merusak alam, menggunduli hutan, tambang ilegal, hilangnya rasa kemanusiaan, tepos liro, hilangnya cinta kasih kepada sesama ataupun dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Kalian akan diadili pakai perbuatan kalian. Jadi buat yang jumawa yang merasa punya kekuasaan, punya jabatan, punya harta, itu nggak bakalan menjamin keselamatan kalian, nggak bakalan menjamin hidup kalian, nggak bakalan selamat kalau kalian nggak mengubah tingkah laku kalian. Nggak ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan, melawan Tuhan. Jangan dipikir kalian punya jabatan, punya kekuasaan, punya harta, terus kalian bisa nyogok Tuhan. Ini makanya aku bilang 02 menang kiamat kubro. Itu karena perbuatannya yang sudah benar-benar di luar batas kemanusiaan.